Faris Darmawan di channel HD Entertainment 151. Di stream podcast ngobrol santai, ngobrolin apa yang bisa diobrolin, ngomongin apa yang bisa diomongin, ngobrol pas, sharing-sharing bareng aku di sini. Ya, kesempatan kali ini di podcast aku kali ini, aku pengen sharing atau sedikit kasih trik dan tips buat adik-adik yang di luar sana atau teman-teman yang di luar sana yang baru mau masuk di dunia kerja. Nah, jadi istilahnya tuh adik-adik yang baru lulus sekolah, yang baru pengen masuk dunia pekerjaan, atau teman-teman di luar sana yang baru selesai kuliah dan baru pengen cari gawean, ya kan. Jadi pada intinya ini buat adik-adik atau teman-teman di luar sana yang baru pengen masuk di dunia pekerjaan, satu saya ini menurut aku kan saya ini, ketika kita pengen masuk di dunia pekerjaan itu adalah berarti kita masuk ke dunia baru, ya kan. Jadi kita punya cara, ketika kita masuk ke tempat baru berarti kita harus adaptasi, ya kan. Nah, adaptasi itulah adalah pertama kali kita proses. Jadi mindsetnya tuh saya nih, ketika kita pengen atau baru bergabung atau baru mau masuk di dunia pekerjaan, pertama ketika kita harus bisa bawa diri, kita adaptasi, ya kan. Kenapa? Ketika kita bisa bawa diri ke tempat baru, kita akan lebih cepat bisa diterima. Terus juga uang-uang di sekitar juga bisa senang sama kita. Nah, ketika itu sudah terjadi, suasana ruang lingkup kerja kita tuh akan lebih aman, lebih nyaman. Itu yang buat kita betah, ya kan. Terus ketika kita masuk di dunia pekerjaan, kita harus ikuti aturan mainnya, ikuti aturan-aturan yang sudah ada di tempat kita kerja. Jangan berlawanan. Karena apa? Aturan itu dibuat, ya yang namanya aturan pasti kan ngatur kita, ya kan. Bukan berarti membatasi kita, tapi aturan itu adalah supaya kita tidak keluar daripada jalur prosedur itu, ya kan. Gampang sebenarnya ketika kita sudah masuk dalam dunia pekerjaan itu. Tidak perlu yang kata orang itu, harus ada yang namanya penjilat lah, muka dua lah. Tidak, no. Ketika kita sudah dalam atau berada dalam ruang lingkup pekerjaan yang dikatakan bekerja dengan profesional, itu tidak berlaku yang namanya penjilat. Ketika kita ketemu bos yang memang profesional, atasan yang memang profesional, dia tahu. Ketika misalnya dia ada 10 karyawannya, 10 anggotanya, dia bisa tahu. Dia tidak perlu nengok laporan dari uang 10 ini, ada uang 2 ini cuma yang lapor kok, ngejatuh ke uang ini terus. Ketika atasan itu profesional, dia tidak langsung menelaah, dia langsung terjun ke lapangan, dijingok kinerja kerjanya seperti apa. Itu jadi buat adik-adik yang pengen begawi, ya kan, pengen awet, itu tips dan trik menurut aku tuh, kita satu, jangan baper di dalam dunia pekerjaan itu. Jangan baper, ya kan. Jangan baper, nama aturan. Diomongi wong wajar, ya kan. Dimarahi wong wajar, namanya kita begawi. Melo aturan wong ndak baca kita nak sendak. Jadi itu tadi, mindsetnya harus diubah, ya kan. Mindsetnya harus diubah. Lalu kita diomongi wong, kita baper, udah tersinggung, mengut istilahnya, tidak maju kan. Kita lah pegel, begawi harus capek, uring-uringan begawi. Nah, itu juga salah sikapnya. Cipta ke suasana hati yang nyaman. Jangan pernah bawa masalah dari rumah ke tempat gawe. Tidak bakal hasilnya, tidak bakal bagus, ya kan. Kita sama uang uring-uringan, diunjuk uang tahu dikit galak. Nah,
itu tadi, pokoknya banyak yang namanya dunia pekerjaan ini buat adik-adik di luar sana. Yang penting itu jangan baper, bisa bawa diri. Terus juga buka diri kita dalam artian masukan dari wong diterima. Kritik diterima. Ketika kita dikritik berarti ada yang salah di pandangan mereka, sudah dengeri, ya kan? Bagus, ikuti aturan mainnya, insya Allah awet kamu gawe dimanapun itu, ya kan? Namun kita begawe ikuti aturan itu, tidak. Kalau kita nak kendak udah buka usaha, tidak diatur wong, kita yang ngatur. Tapi yang namun kita begawe, kita ada aturan, dah ikuti aturan menurut aku, ya kan? Tidak kati yang namanya kita harus, yang penting itu begawe profesional begawe sesuai kapasitas kita, jangan terlalu overprotektif, jangan terlalu over yang cak mana. Kita tahu kan segala sesuatu yang over itu tidak bagus. Tidak bagus pokoknya. Jadi begawe sesuai kapasitas kita begawe profesional, udah insya Allah aman kita begawe, tidak muluk-muluk. Ngomong-ngomong aku haus, minum dulu ya. Karena aku pribadi sampai saat ini sudah di kantor Melanglang Buana sudah aku coba gawean. Sampai saatnya sekarang aku alhamdulillah sudah begawe menurut aku tempat yang menurut aku ya bagus. Jadi ya sudah ikuti aturan main, ya kan? Dunia pekerjaan itu keras, dunia kerja itu keras, ya tak? Tapi itu tadi tinggal kita bisa memilih, memilah. Kalau kita sudah pegawai itu ibarat 17 tahun ke atas sudah tahu yang mana baik, yang mana buruk, ya kan? Tempat gawean juga jangan galak jatuh ke wong. Udah kita legowo bae, yang penting wong tidak nganggu kita, ya wong nak ngapain nak malang melintang silakan, yang penting dia tidak nganggu kita, tidak merugi ke kita. Kalau kita nak dengan apapun itu kita melapor, itu tidak bagus menurut aku. Udah jingok bae gawe dia, kita tetap dengan gawean kita. Karena apa? Kan kita tujuan nak begawe kan ya bersatu, tidak mungkin pasti kita tuh nyari kehidupan di situ, ya kan? Ya sudah, cak mana kita ketika baru nak masuk, ketika di interview, cak mana melasnya kita kan? Minta tolongnya pak, dalam artian yo, aku pengen siap pak, pegawai di tempat bapak siap, jadi aku siap, kan itu. Tapi ketika pegawai baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan lalu lupa dengan interview awal kita tadi yang pengennya pak masuk, lalu lupa, ya kan? Capek dikit ngeluh. Sekarang saya nih, aku kasih tips kok lagi. Pokoknya banyak nih tips dari aku. Dimanapun kamu begawe kaget, dimanapun kamu begawe pokoknya, kamu harus ada standar. Dalam artian, dalam 1 hari pernah enggak kamu begawe tuh capek atau merasa capeknya? Nah, itulah standar gawean kita. Itu jadi acuannya. Jadi kalau besok-besok kita ketemu gawean yang santai, itu bonus kita hari ini. Kalau kita sudah mindset cek itu, wah, nyaman begawe, tidak ada beban. Target-target yang dikasih gitu, yo itu tadi yang namanya kita begawe itu tidak dewean, pasti tim, ya kan? Walaupun kantoran apapun pokoknya itu namanya tim, kita tidak mungkin kita begawe individu. Kalau begawe namanya individu tuh main game, ya kan? Udahlah, pokoknya banyak. Kalau dunia pekerjaan itu tadi, 1, kita jangan baper. 2, kita harus menerima kritik dan saran, ya kan? Kita begawe profesional, jangan jatuh ke wong. Itu kayak dikit menurut aku. Ikuti aturan mainnya, mudah-mudahan kita bisa diterima dimanapun kita berada. Mungkin itu tip dan trik pada kesempatan kali ini ya, buat aku podcast aku kali ini.
sedikit tip dan trik buat adik-adik di luar sana atau teman-teman yang di luar sana yang baru pengen begawe atau yang sudah begawe, yang pengen awet begawe kayak itu kan. Pokoknya banyak lah. Next lah di part kedua lah kalau kita pengen ngobrol tentang dunia pekerjaan ini. Banyak pokoknya. Oke, jangan lupa bantu follow akun aku Instagram Haris Darmawan sama channel YouTube aku HD Entertainment 151. Kan? Bantu komen, like, subscribe. Banyak bakalan kita di podcast aku ini. Kita ngobrol apa bisa dunia pekerjaan ayo. Di podcast santai ayo, dunia percintaan ayo. Pokoknya bisa kalau kita. Oke, dadah bye-bye. Kesempatan kali ini terima kasih. Dadah. Dari sekedar kata dunia berhenti sejenak meninggalkan.